Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga mukmin hafizahumullah, syukur sekali sore hari ini saya bersilaturahim dengan saudara-saudaraku semuanya, dan kita membahas sebuah tema yang luar biasa. Saya diberi tema tentang membangun generasi yang kokoh yang dicintai Allah SWT. Ini tema yang luar biasa sekaligus PR yang luar biasa. Perlu perjuangan yang tidak sederhana melihat generasi muda kita hari ini. Apa yang kita saksikan, mari kita analisa, kita evaluasi dulu sebelum kita akan berbicara tentang seperti apa generasi kokoh itu. Karena perlu kita lihat ada kata kokoh, ada kata yang dicintai Allah. Mungkin oleh panitia diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi pada masing-masing ada kebaikan karena sama-sama beriman. Ini beriman itu kebaikan, tapi ini kuat, ini lemah. Nah, yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Maka bersemangatlah untuk melakukan, mengambil sesuatu yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah, wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah, wa la ta'jaz, dan jangan lemah. Wa la taqul lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan pernah berkata, andai aku begini maka jadinya akan begini dan begini. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakan bahwa ini sudah Allah takdirkan, apa yang Dia mau pasti akan Dia lakukan, akan terjadi. Fa inna law taftahu amal asyayatin. Karena berandai itu, kata andai itu membuka pintu-pintu setan. Mungkin hadis ini yang menginspirasi panitia memberikan judul ini pada saya. Saya nggak tahu, Ustaz. Tapi hadis ini menarik, luar biasa. Pembahasannya banyak sekali. Al-mu'min, orang beriman, perbandingan di ayat ini
Perbandingan ayat ini sebenarnya perbandingan antara sama-sama orang beriman. Ini beriman, ini beriman. Kalau sudah beriman, masya Allah itu kebaikan. Jadi poin satu memang poin iman, Pak. Dan kita akan kembali nanti pembahasan iman tentang generasi yang beriman. Tetapi ternyata orang beriman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ternyata ada itu. Walau sama-sama beriman, sama-sama baik, tapi kalau orang beriman yang kuat itu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan tentang hadis ini, di antara Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini. Menjelaskan tentang hadis ini tentang apa yang dimaksud dengan orang yang kuat itu. Di antaranya adalah kekuatan seseorang untuk menyambut kebaikan. Itu perlu kekuatan, Pak. Ini sholat 5 waktu ke masjid ini yang bisa menjaga sholat laki-laki, sholat di masjid 5 waktu, masya Allah itu tidak sembarang generasi. Kita punya anak-anak kecil kemudian rajin ke masjid, setiap sholat 5 waktu ke masjid, masya Allah itu generasi kokoh, Pak. Berapa mukmin yang sanggup menjaga itu hari ini? Dari sekian banyak jumlah muslim di negeri ini, tidak sembarang orang itu. Karena tidak sederhana itu. Menjalankannya kalau tidak dalam tempaan iman yang kokoh tidak mudah. Karena bayangkan saja, sholat maghrib di masjid, selesai sholat sunnah, bubar, nggak lama pulang, baru duduk sebentar udah adzan lagi isya. Perasaan baru adzan nih maghrib, udah adzan lagi isya, balik lagi ke masjid. Oh, itu luar biasa. Jadi baru tema didikan sholat 5 waktu dijaga dengan baik untuk laki-laki di masjid, itu saja sudah menghadirkan pesan kekokohan yang tidak sederhana itu. Oh iya, kalau masjidnya sebelah rumah tinggal ngelangkah, Pak. Kalau masjidnya berjarak beberapa blok lumayan itu. Sementara kita harus menjamin bahwa sampai ke sana masyarakat Bani Salamah yang menempati wilayah sekitar Masjid Qiblatain di Madinah, di zaman Rasul SAW mereka pernah usul ke Nabi. Ini kan jarak Qiblatain ke Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Mereka bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami pindah saja di sekitar Masjid Nabawi, karena jauh banget kami, mau sholat itu jauh sekali kalau ingin sholat bersamamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka nakum tuktabu atharukum. Kata Nabi, nggak usah pindah, tetap di situ saja, di tempat kalian, karena semua jejak kalian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh memang, iya, tapi masya Allah jejak kalian lebih panjang, pahalanya lebih banyak, Pak. Oh, itu perlu generasi kokoh itu. Itu gak sebarang itu. Anak muda kita lagi asik main, tiba-tiba dipanggil adzan. Kan adzan itu an-nida, seruan, panggilan. Panggil, ayo, 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 ayo. Artinya al-mu'minul qawi khairin wa ahabbilallah min al-mu'minul dhaif. Dan sebenarnya di hadis itu sudah dijelaskan tentang masalah kekokohan yang dimaksud sebenarnya. Ihris ala ma yanfa'uk, maka bersemangatlah kalian untuk selalu mengambil yang bermanfaat bagi kalian. Di mana ada manfaat, di situ dia hadir. Di mana ada manfaat, di situ dia ambil. Begitu yang diperlukan generasi kita. Di mana ada manfaat, di situ dia ambil. Dan sebenarnya ketika yang begini sebenarnya diwariskan oleh para generasi salafus saleh kita. Itu diwariskan, itu menjadi potret, contoh kekokohan mereka dalam menuntut ilmu umpamanya. Itu potret yang tidak ada di zaman manapun kecuali dalam Islam. Bisa dibayangkan umpamanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau nulis buku judulnya Rihlah. Kalau kita rihlah kan jalan-jalan, Pak. Ya kan, mau mana? Mau rihlah gitu ya. Mau rihlah tuh mau jalan-jalan berarti mau. Ternyata buku itu judulnya Rihlah fi Talabil Hadis.
Jadi rihlahnya generasi kokoh dulu itu nyari ilmu, rihlah mencari ilmu hadis. Itu subhanallah, orang bisa keliling dari kota ke kota dan memakan waktu bisa mingguan hanya untuk membuktikan ini hadis sahih atau tidak sahih. Cuma satu. Dan itu sudah dicontohkan sejak zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Ada seorang sahabat yang berangkat dari Madinah ke Mesir. Zaman dulu kalau dibayangkan Madinah Mesir, jangan dibayangkan hari ini, Pak. Madinah Mesir berangkat, Pak, dengan kendaraannya sampai Mesir, cuma pengen ngetok pintu, kemudian mendengarkan yang punya rumah, kemudian mengatakan hari ini di bumi sudah tidak ada yang mendengarkan hadis tentang hadis fulani, yaitu hadis tertentu, kecuali saya dan kamu. Sekarang kamu bacakan biar saya koreksi hafalan saya. Ya, begitu dibacakan sudah selesai, sudah pamitan pulang. Loh, kamu gak istirahat? Gak, saya cuma ini niat saya, pulang lagi, Pak. Generasi ini silahkan dikoreksi, Pak. Belajar ilmu baru setengah jam ngaji sudah melintir kanan melintir kiri. Karena memang ada, nanti kita akan bahas tentang bagaimana memang ada pondasi yang masalah di generasi ini. Pondasi yang masalah itu. Jadi kekokohannya tidak hadir. Ihris ala ma yanfa'uk. Jadi bersemangat selalu untuk mengambil yang manfaat. Di mana ada manfaat, didatangi manfaat itu. Didatangi. Asy-Sya'bi rahimahullah taala itu ulama besar sekali. Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi ini ulama luar biasa, ini tabi'in. Dulu di masa dulu ini kebiasaan di zaman tabi'in. Itu kalau ada sahabat tabi'in pasti nggak berani ngomong, Pak. Nah, ada sahabat Nabi, sudah pernah ketemu Rasul langsung, kita siapa? Kita nggak pernah bertemu Nabi gitu ya. Beda dengan Asy-Sya'bi. Ada banyak sahabat, tapi Asy-Sya'bi itu punya majelis ilmu sendiri. Saking kokohnya ilmu Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi begitu kuat ilmunya. Asy-Sya'bi itu ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu. Saya tunjukkan keahlian beliau. Saya tunjukkan untuk melihat keahlian ilmu beliau, ditunjukkan dengan ilmu yang beliau tidak ahli. Karena beliau mengatakan ilmu yang saya tidak terlalu fokus, saya nggak konsentrasi lah belajarnya, karena saya bukan kesana kesenangan saya, yaitu ilmu syair. Jadi ilmu syair itu termasuk ilmu yang beliau tidak fokus. Jadi beliau bilang kalau syair saya nggak terlalu. Tapi kata beliau, kalau Anda mau, akan saya bacakan syair sebulan penuh lamanya tanpa saya mengulang satu bait pun. Sebulan penuh saya bacakan syair tanpa saya ulang. Itu ilmu yang dia tidak ahli. Karenanya membuat kagum masyarakat luar biasa. Begitu kagum itu, akhirnya orang nanya, bagaimana sih Anda kok bisa nyampe derajat ilmu seperti ini, itu bagaimana caranya? Asy-Sya'bi ternyata memberikan resep, Pak. Dikasih resepnya. Ini resep bagaimana biar hasil pendidikan itu seperti Asy-Sya'bi. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, kata beliau, binafil i'timad wassayri fil bilad wasabrin kasabril jamad wabukurin kabukuril ghurab. Binafil i'timad itu maknanya adalah meniadakan hanya bersandar pada kemampuan diri kita sendiri. Jadi jangan merasa, wah saya ini memang orang pinter, Pak, saya ini hafalannya memang kuat, Pak, ya. Jangan itu. Karena untuk orang berilmu itu tidak cukup. Berapa banyak orang hafalannya kuat ya, tapi tidak punya ilmu yang cukup. Karenanya jangan bersandar pada kemampuan diri sendiri. Maksudnya minta tolong sama Allah biar dimudahkan Allah.
Biar dimudahkan Allah. Sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah 5374 riwayat hadis dari Abu Hurairah, jalur Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan bukan orang yang hafalannya kuat aslinya, tapi kenapa dia menjadi perawi hadis terbanyak 5374? Ada di antara kita yang hafal 5000 hadis? 55 deh, 5 bukan 5000, 5. Ngambil angka depannya saja 5 kan, 53745 saja. Abu Hurairah itu bukan tidak punya hafalan kuat. Karena itu dia datang ke Rasulullah SAW, sadar saya kok hari ini belajar lupa besok gitu. Ya kalau itu kan kita banget ya, makanya saya ceritakan yang kita banget ya, saya nggak ceritakan yang aneh-aneh yang susah jangkaunya. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini kok belajar ilmu kepadamu, hari ini aku hafal, besok aku lupa, cepat banget lupanya. Nabi SAW mengatakan, buka sorbanmu. Sorbannya beliau pakai sorban. Buka sorban, gelar di sini. Digelar di hadapan Rasul. Sorbannya didoakan Nabi, Pak. Kata Nabi, pakai lagi. Dipakai lagi. Kemudian Abu Hurairah setelah itu memberikan kesaksian, demi Allah, setelah itu apapun yang aku dengar dari Rasul tidak pernah aku lupakan. Ya dah? Itu hebatnya, Pak. Jadi jangan bersandar dengan kemampuan diri sendiri, terbatas kemampuan kita itu. Binafil i'timad, bersandar pada Allah SWT. Minta doanya orang soleh, apalagi guru terutama, minta doanya guru. Lah guru kok dicaci maki, guru kok dibully, gimana ceritanya generasi mau kokoh? Gimana? Guru itu Masya Allah diminta barokahnya. Kayak Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitulah para sahabat dan antar sahabat, begitulah sahabat dan tabi'in, bagaimana murid dengan guru berinteraksi. Jadi meminta doanya, meminta barokahnya ya. Subhanallah. Binafil i'timad wasayri fil bilad, kata Sya'bi. Kunci kedua itu, Anda harus keliling negeri, keliling negeri-negeri. Belajar dengan keliling negeri-negeri itu hanya generasi kokoh yang bisa, Pak. Hanya generasi kuat saja yang punya kesabaran itu, di mana ada ahli ilmu didatangi, duduk belajar di sana. Imam Syafi'i itu kan berangkat 500 kilo dari Mekah ke Madinah di usia masih cukup kecil. Dia dengan kesabaran 500 kilo perjalanan itu, 500 kilo itu dari sini kemana? Jogja. Boleh kita coba naik kuda ya kan, 500 km. Ini supaya kita tahu, merasakan sekokoh apa sih kita. Oh, kita mobil AC, pesawat asing, malas belajarnya. Apa ini generasi ini? Atau melihat itu, subhanallah, naik kuda, naik unta 500 kilo karena pusat ilmu saat itu ada di Madinah, salah satunya di Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sampai di sana minta belajar ke beliau. Begitu diterima jadi murid, karena awalnya nggak diterima jadi murid sebenarnya, karena Imam Malik itu termasuk yang tidak menerima murid kecil. Beliau termasuk yang tidak mau menerima murid kecil. Beliau punya alasan sendiri untuk hal itu. Tapi begitu ketemu Syafi'i kecil, bilang, inni ra'aitu nuran fi qalbik fala tudfi'hu bi ma'siyatillah. Aku lihat ada cahaya di hatimu, nak. Sakti sekali ya, Pak. Belum bisa ngelihat cahaya di hati kan sakti bener itu. Tapi memang begitu, dalam Islam itu guru begitu, sampai harus bisa melihat cahaya ada atau tidak di hati muridnya. Itu baru guru yang benar. Betul kan Pak ini, Pak? Bisa Pak? Bisa. Lihat gini aja tahu. Wah, ini kosong, wah, ini nggak ada isinya, wah, ini hebat sekali, kelihatan Pak. Lihat, belum ngomong, pertemuan pertama kok ngelamar jadi murid. Aku lihat ada cahaya di hatimu. Gimana caranya? Nah, itu lain cerita, kita bicara. Aku lihat ada cahaya di hatimu, maka jangan kau padamkan dengan maksiat pada Allah. Pesan pertama kali itu. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik, tidak meninggalkan Madinah kecuali setelah Imam Malik meninggal.
kokoh sekali Pak. Duduk berlama-lama di majelis ilmu, di mana kebaikan di sana didatangi, keliling, habis itu keliling lagi nanti negeri-negeri lain, keliling. Begitu Pak. Jadi Bapak Ibu tahu sekarang salah satu penyebab kenapa generasi tidak kokoh, bapak ibunya. Anaknya mau nyantri, ya Allah mau nyantri loh Pak, nggak, bukan mau mati, mau nyantri. Dipegangi buntutnya, ditangisi tiap hari Pak. Nangis boleh, bukan nggak boleh, namanya orang tua rindu ya kan, boleh Pak, nangis aja nggak apa-apa, nangis aja yang sering, nggak masalah, cuma masalah lepas dia, bismillah berangkat nak, nggak apa-apa, ibu bapak nangis itu urusan biasa, nggak berangkat, bismillah tuntut ilmu, begitu, bukan cuma dikekepi di rumah gitu. Jadi Bapak Ibu tahu, tidak kokohnya generasi penyebabnya kita, lepas dia, bismillah pergi nak. Syafi'i kecil umur berapa saat itu? Masih kecil Pak. Karena Syafi'i kecil itu baru bertemu Imam Malik setelah dia menghafal kitab Muwatta. Syafi'i menghafal Muwatta umur 10 tahun. Muwatta itu 7.000 riwayat hadis. Itu Pak, ini generasi kokoh nih namanya ya kan. Dikasih ini hafal nih hadis, hafal gitu. Asy-Sya'bi memberikan resep keliling, as-sair fil bilad, keliling negeri-negeri kalau mau punya ilmu kokoh seperti saya, kata Asy-Sya'bi. Wa sabrin ka sabril jamad, ini kunci ketiga Asy-Sya'bi, yang sabar seperti sabarnya benda mati. Oh, ini kalimatnya luar biasa Pak. Ini benda mati nih, meja nih, kalau saya tidur di meja ini Pak, saya duduk di atas kursi ini, yang bosan kursi apa saya? Saya yang bosan Pak. Benda mati tidak pernah mengeluh bosan, tidak mengeluh capek, ya begini aja tuh kursi saya duduki, mau apa yang bosan saya Pak, yang capek saya. Kata Asy-Sya'bi, yang sabar, sabr ka sabril jamad, yang sabar itu sabarnya benda mati. Itu luar biasa kalau punya anak kayak gitu tuh Pak, sabar. Yang membuat tidak sabar juga kita yang ngajari Pak. Makanya lihat bagaimana hasilnya Asy-Sya'bi rahimahullah. Keempat, Asy-Sya'bi mengatakan wa bukur ka bukuril ghurab. Kata bukur itu artinya pagi-pagi sekali, pagi-pagi sekali. Bisa maknanya memang waktu pagi sekali, atau maknanya adalah cepat, cekatan. Kabukuril ghurab, seperti elang, burung elang yang cekatan, cepat. Kalau bahasa kita jangan lelet, kelemar lambat, nah cepat, cekatan. Itu subhanallah. Ini saya gambarkan dulu tentang generasi kokoh di zaman Islam coba. Jadi ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada semua yang memberikan manfaat bagimu. Di mana ada manfaat, datangi manfaat itu untuk dunia akhirat kita. Jangan pernah bermalas-malasan. Untuk bisa semua itu, kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Namanya manusia Pak, kadang ketemu malasnya. Nabi juga berkata itu, Nabi juga menyampaikan itu. Karena setiap manusia ini ada sisi fatrohnya. Fatroh itu sisi futur, kadang-kadang lagi malas. Makanya wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kamunya jangan lemah, tapi minta tolong pada Allah biar dikasih kekuatan. Nah, yang membuat kita lemah, lihat Pak, adalah, lihat kalimat setelahnya, wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan kamu berkata, andai aku begini maka pasti aku juga begini dan begini. Cuma ngayal aja kerjaannya. Itu generasi lemah. Cuma berayal, coba kemarin saya jadi ambil, coba saya andai. Itu generasi lemah, itu yang membuat kita lemah Pak. Kalau sudah kejadian lewat, sudah lewat.
Kan itu keputusan sudah kita ambil. Jadi generasi kokoh itu Pak, diajari untuk berani memutuskan sekaligus berani mengambil risikonya. Tentu dengan ilmu. Tadi umpamanya kita hari ini punya pilihan terhadap sesuatu, saya ambil apa enggak, saya ambil apa enggak, ragu, orang ragu terus, memelihara keraguan terus, itu bahayanya akan bisa masuk kepada tingkat yang lebih buruk, yaitu was-was. Dan Nabi menyebut al-waswasatu minas syaitan. Was-was itu dari was-was itu Pak, itu buruk sekali keadaan was-was itu, dan itu menjadi bagian dari penyakit jiwa hari ini. Orang punya sifat was-was karena memang kebiasaan memelihara keraguan dalam dirinya. Tidak ada keputusan yang clear, yang putus, putus. Orang beriman diajari itu. Mau melangkah kaidah yang jelas, Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Kata Nabi, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Umpamanya kita mau ambil, saya ambil nggak ya, saya ambil nggak ya, jadi nggak ya, jadi nggak ya. Oke, jangan lama-lama Pak, keputusan itu jangan lama-lama. Itu mengapa Allah bekali kita juga dengan istikharah. Minta Allah yang memilihkan karena kita tidak tahu masa depan kita. Jangan lama-lama Pak. Nanti jangan-jangan ini masalah udah lewat tapi nggak ada keputusan ya. Semua serba tidak jelas keputusannya. Udah sidang berkepanjangan, ujungnya nggak ada keputusan. Ini apa ini Pak? Para pemimpin ragu Pak. Jangan lihat itu. Jangan, kata Nabi, kamu ragu jangan diambil. Itu kaidah. Da ma yaribuk, tinggalkan. Kamu ragu, tinggalkan. Ambil itu, putus. Kadang-kadang keputusan kita Pak, kadang-kadang keputusan kita kan keputusan yang begitu kita nggak jadi ambil ternyata itu luar biasa, nyesel kita ujungnya Pak. Iya tuh kan, coba kemarin saya ambil, itu nggak boleh. Kata Nabi jangan berkata itu. Andai kemarin jadi saya ambil, itu kan wah Pak, itu kata andai itu Pak, itu dipelihara, dikenang bisa sampai sekian puluh tahun ke depan loh. Iya Pak, sekian puluh tahun ke depan ketemu temennya ngomong lagi, itu tuh yang proyek itu sebenarnya jatah saya sebenarnya itu kan gak kejadian Pak. Sudahlah, itu bukan generasi kokoh tuh, sudah cukup, sudah begitu, selesai. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah cukup. Jadi orang tuh kalau mau kuat memang sandarnya pada Allah. Makanya begitu peristiwa seperti ini yang disarankan, diperintahkan adalah tapi katakan ini sudah Allah takdirkan. Dah, ini sudah keputusan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Cukup, sudah cukup, gak ada masalah. Biasa, keputusan hidup kan begitu. Jadi generasi kokoh betul tuh diajari Pak. Jadi jangan biasa membuat generasi ini ragu Pak. Belajarlah syariat tentang bagaimana menyikapi sesuatu. Saya kasih contoh Pak. Umpamanya Quran mengatakan tentang masalah larangan membatalkan amal. La tubtilu amalakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Ini pembahasan fikihnya panjang. Amal wajib kayak apa, amal sunnah kayak apa dan seterusnya. Baik, lihat, saya kasih contoh Pak. Jangan biasa membatalkan amal kalian. Rasulullah SAW pada zuhur, setelah beliau mendengar bahwa pasukan Quraisy sudah bergerak menuju Madinah, mau menyerang Madinah, pada zuhur Nabi rapat militer di Masjid Nabawi. Begitu rapat Nabi bilang, Nabi membukanya dengan mimpi. Semalam saya bermimpi. Ini hebat Pak, rapat militer, Panglima tertinggi membuka rapat dengan mimpi Panglima. Pernah lihat, pernah dengar begitu? Oh ini Islam luar biasa ini, Panglima ya kan? Loh, mimpinya orang beriman Pak. Mimpinya orang beriman, ya kan? Masya Allah. Jadi dalam Islam ada kajian tentang mimpi secara khusus. Apalagi di mimpinya Rasul.
Sebenarnya di mimpi Rasul itu Nabi ingin mengisyaratkan, di mimpi itu sebenarnya lebih baik kita tunggu saja mereka di dalam kota. Jadi Nabi menyarankan untuk perang kota, tidak dijemput di luar Madinah. Tapi namanya sedang musyawarah, siapapun berhak untuk memberikan pendapat, walaupun Nabi sudah menyampaikan pendapat. Ternyata betul pecah jadi dua suara. Ternyata yang menang adalah generasi-generasi muda yang bersemangat, nggak usah ditunggu ya Rasulullah, kita sambut mereka ya. Ternyata itu suara itu yang menang di dalam musyawarah itu. Oh ya sudah, kalau itu keputusan musyawarah, namanya dibuka musyawarah kan, bukan diputuskan, sudah selesai. Nabi pulang, sudah siap-siap semua pulang, siap-siap. Ba'da asar itu para sahabat masih berkerumun nggak pulang karena mereka menyesal, kayaknya kita salah deh. Karena tadi itu kan jelas, Nabi tadi itu sudah menjelaskan mimpinya kan. Nabi itu menjelaskan mimpi, mengisyaratkan bahwa kita di Madinah saja. Bagaimana kalau kita diutus satu orang menghadap Rasul, ya Rasulullah, datang ke rumah Nabi, minta izin bicara, ya Rasulullah, amruna tab'un li amrik. Sebenarnya Rasulullah, kami ini ngikut saja dengan kau. Jadi kalau engkau pengen di Madinah ya nggak apa-apa, kita ubah saja keputusan. Lihat, mari kita belajar Pak, generasi kokoh diajarkan Rasul. Kata Nabi, tidak pantas. Lihat, tak pantas, tak layak bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang begini untuk menanggalkannya kembali sampai Allah putuskan siapa yang menang antara nabinya dan musuhnya. Itu diajari kokoh. Kenapa lo tadi itu kan keluar dari rapat sudah yakin kita dengan keputusan ini kan. Jangan biasa membatalkan amal. Ini luar biasa Pak, ini panduan syariat semua. Antum nggak perlu ikut banyak training, seminar, kelamaan. Syariat Pak, ini syariat ini. Kehidupan, hari-hari hidup kita sama anak kita. Kita udah ngomong sama anak kita, nak kita nanti pergi ya ke sini ya, yakin, udah direncanakan bla bla. Ujungnya tiba-tiba bilang, kayaknya nggak jadi deh, nggak usah ya. Gimana kalau nggak jadi? Jadi memang mereka itu lemah, kita yang ngajari lemah Pak. Jadi mereka tidak pernah berani ambil keputusan, putus, selesai begitu. Apa yang sudah diputuskan, putus. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, sudah putusnya begini, sudah. Kalau dalam ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah punya azam, tawakal, berangkat. Itu harus diajari, jangan dibiasakan, jangan batalkan, berangkat. Nabi ajari pada sahabatnya, keputusan sudah diambil kok, musyawarah sudah serius, musyawarah militer resmi di dalam Masjid Nabawi. Bayangkan, sudah putus, masa diganti tiba-tiba hanya dengan ngobrol? Tak bisa. Bismillah, berangkat. Terjadilah perang Uhud. Uhud itu kan di luar Madinah dulu. Baik, jadi Nabi SAW meminta ini supaya tidak lemah generasi, minta tadi, coba kalian jangan suka berandai-andai, yang udah lewat sudah lewat, sudah selesai. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna law taftahu amal syayatin, karena berandai-andai itu membuka amal setan. Sekarang jelas sumber kelemahan siapa? Setan. Setan masuk dari berbagai pintu. Itu yang akan merongrong kekuatan generasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang setan, ya kan? Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, maka jadikan musuh. Namanya musuh, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Bagaimana generasi ini disebut generasi kokoh kalau generasi ini akrab sama setan? Kebiasaan setan menjadi kebiasaan generasi ini, mustahil kokoh Pak. Itulah mengapa Nabi sering ingatkan, jangan lakukan, ini kebiasaan setan, jangan lakukan, setan nggak masuk rumahmu, jangan lakukan, kan begitu. Itu disampaikan Rasul. Kenapa? Kamu akan lemah kalau bersama setan. Kenapa? Setan itu lemah masalahnya. Setan itu lemah. Allah berfirman, inna kaida syaitani
kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah kok ditakuti, ya kan? Lemah. Jadi memang lemah setan itu. Dan itu yang membuat kita jadi lemah. Maka jauhkan generasi ini dari setan. Jauhkan, Pak. Tolong pelajari ulang apa saja yang menjadi kebiasaan setan yang sudah diingatkan oleh ayat dan hadis Nabi. Rumah seperti apa yang dimasuki setan, yang tidak dimasuki setan, supaya jauh dari kelemahan. Nah, kalau setan tadi dikirim was-was juga dari setan, ya kan, berandai-andai dari setan. Coba bagaimana mau kokoh itu? Karenanya Rasul mengingatkan hati-hati, karena berandai-andai itu membuka fa inna law taftahu amal syaitan, karena andai-andai itu membuka amal setan. Bapak Ibu rahmati Allah, saya tunjukkan dialog luar biasa. Inilah bagaimana membangun generasi yang kokoh yang dicintai Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan anak ini umuran SD kita, anak SD. Kalau di kita anak SD hari ini, SD paling tinggi 12 tahun kan, kurang lebih usianya. Rasul naik kendaraannya, anak SD ini dibonceng di belakang Nabi, taruh di belakang. Lihat kan, hadis menyebut seperti ini, dan ini yang bercerita langsung si anak SD ini, yang umur SD ini, yang kelak menjadi orang besar, orang luar biasa, orang lengkap, satu orang berkualitas umat. Ya, kesolehannya, ilmunya, kekuatannya, keahliannya, kepemimpinannya, lengkap ini orang. Bahkan umur 15 tahun di zaman dinasti di zaman Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi staf ahli kekhilafahan. Iya, para sahabat sampai mengatakan kalau ada masalah-masalah berat, Umar tuh nanyanya ke dia nih. Anak kecil, Pak, 16 tahun 16 tahun sekarang di mana anak kita? Yang bertutur langsung beliau ini, bagaimana caranya sampai jadi generasi sehebat beliau. Sentuhan Rasul SAW. Karena sahabat yang satu ini bertemu Nabi SAW itu di usianya kurang lebih 8 tahun. Jadi baru ketemu dengan Nabi itu kurang lebih umur 8 tahun. Bertemu hanya sampai umur 12 tahun karena Rasul wafat. Jadi sekolah zaman Nabi itu gak lama-lama, Pak. Cukup itu untuk mengawal negara. Sekolahnya cuma 4 tahun. Iya, betulan ini. Karena begitu 12 di masa kekhalifahan Abu Bakar, khilafah Abu Bakar Siddiq, kurang lebih 2 tahun setengah pas usia 12, 14 setengah kurang lebih, atau 15 tahun kemudian masuk Khalifah Umar, dan oleh Umar dipanggil dia di majelis resmi staf ahli, orang-orang penting, orang-orang berilmu di masa sahabat dikumpulin. Ternyata muncul anak kecil di sana. Sampai sahabat lain heran, loh kok ini dimasukin? Kalau segini kita di rumah juga punya anak kayak dia. Emang urusannya urusan umur, ya kan? Kata Umar, ini bukan urusan umur, ayo kita tes yuk. Dites sama Umar, kita uji yuk gitu. Nah, jadi luar biasa. Ini anak sekolahnya cuma 4 tahun sama Nabi, dilanjutkan sama Abu Bakar kurang lebih 3 tahun. Dah sekolah 7 tahun. Gimana, ada kurikulum sekolah 7 tahun luar biasa? Sekolah kita lama banget, belasan tahun, pinter kagak, soleh enggak. Berarti kan ada yang salah, Pak, ya kan? Berarti yang salah gitu loh. Ini sahabat betul, ini real, nyata.
Beliau langsung yang bertutur tentang peristiwa yang mau saya sampaikan ini, bagaimana nasihat-nasihat Nabi sampai dia jadi orang kokoh luar biasa. Dan ini yang jadi modal penting buat kita terhadap generasi kita, bagaimana akan mereka menjadi generasi yang kokoh dicintai Allah. Sahabat itu adalah sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran, habrul ummah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku ini diboncengi Nabi, naik kendaraan Nabi dibonceng di belakang. Masya Allah, Pak. Ini pelajaran mahal. Sebelum kita bicara isinya tuh, ini luar biasa mahalnya. Kebayang nggak Pak, hari ini orang tua nganterin anaknya setiap hari bolak-balik sekolah, karena betul kan? Ini pelajarannya nih, ya kan? Naik ojek sekarang, masa bapaknya cuma jadi tukang ojek? Manfaatkan, pakai Nabi memanfaatkan momentum kapanpun untuk didik generasi. Bahkan lagi naik kendaraan berdua, saatnya ngobrol berdua. Subhanallah, saya belum lama dialog sama seorang anak kecil, tertarik saya Pak, anaknya teman saya, ya kan? Anaknya ini laki-laki, umurnya 5 tahun, memang sudah dididik Masya Allah. Suatu hari saya dengar anak ini ngobrol sama ibunya, saya dengar itu ya, ngobrol ibunya. Anak ini menceritakan, Bu, ayah tuh gini, ayah tuh bertekad maunya gini. Kata ibunya, enggak nak, kamu salah paham, itu bukan maksud ayah, bukan itu maksudnya. Enggak, bener begitu Bu, kan kalau ayah nganterin aku sekolah, ibu kan nggak ikut, aku kan ngobrol berdua sama ayah. Saya bilang keren, luar biasa ini, ayah keren Pak. Masa jadi ayah bisu Pak? Saya tahu Pak, kenapa sering bisu, kehabisan tema pembicaraan. Masa kehabisan tema Pak? Pertanyaan jangan itu lagi lah ke anak-anak, ya kan? Gimana sekolahmu? Ada PR enggak? Udah makan belum? Sudah sholat? Kan nggak ada pertanyaan lain Pak. Subhanallah. Makanya orang tua harus belajar jadi orang tua, sehingga orang tahu apa yang dilakukan, punya target, hari ini ngapain, besok ngapain, tahun depan ngapain Pak. Jangan ngobrol aja kok kehabisan tema. Ini makanya Bapak Ibu saya minta jangan dibiasakan ikut pelatihan. Pak, kayaknya kita perlu pelatihan Pak supaya nggak kehabisan tema. Lah gitu aja kok pelatihan, ya kan? Antum baca buku, baca kitab, antum ketemu tema banyak Pak. Iya Pak. Jadi itu momentum mahal, kebersamaan, apalagi berdua. Kalau umpamanya yang ngantar ibunya, sekali waktu yang ngantar bapaknya, kan anak kebersamaan dengan ibu dan kebersamaan dengan bapak itu masing-masing punya nilai yang berbeda rasanya, kan? Beda rasanya. Manfaatkan. Jadi bapak ketemu anaknya, ya ini ayah bicara dengan cara ayah, menanam sesuatu yang ingin ditanam oleh ayah pada anaknya. Ketemu ibu gitu, bicara dengan sesuatu yang ingin ditanam kebaikan itu pada anaknya dari ibunya. Kayak Rasul nih, Abdullah bin Abbas itu kan sepupunya, sepupu Rasul SAW, sepupu Rasul. Nah, kuntu radifan Nabi SAW yauman, suatu hari aku diboncengi Nabi. Berarti kurang lebih umur Abdullah bin Abbas saat itu, saya belum ketemu tahun berapa peristiwa ini, tapi berarti kisaran umur 8-12 tahun. Bapak Ibu, mari kita bayangkan anak kita, oke, umur 8-12, terus lihat bahasa yang dipakai Nabi, lihat, dan mari kita pelajari dan lihat. Kalau kita membayangkan gini, kok bahasanya ketinggian ya Pak, berarti ada yang salah pada anak kita Pak. Bahasa aja nggak ngerti, diantaranya karena ngerusak bahasa. Jadi hati-hati, merusak bahasa itu efeknya buruk sekali. Hati-hati Pak, bahasa buat mainan, ya kan? Ada kamus alay lah, ada apalagi yang lain, kamus gaul lah, merusak bahasa. Hati-hati Pak, jadi, dan itu membuat mereka tidak terbiasa untuk berbahasa dengan baik, tertata, rapi, memahami dengan bahasa yang tinggi. Yuk kita lihat ya.
bayangkan 8 sampai 12 tahun bapak ibu yang punya anak umur segitu atau anaknya tetangga lah paling enggak ya, bayangkan 8 sampai 12 tahun. Oke. Nabi SAW berkata, ya gulam, nak, hei nak, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Lihat Pak Bu, Nabi tidak mengatakan jagalah agama Allah, karena kalimatnya ihfad Allah, ihfadillah, ihfad artinya jagalah, Allah artinya Allah. Anak segitu sudah ngerti maksudnya apa. Artinya begini, anak seumur itu sudah paham Allah tuh gak perlu dijaga, Allah itu yang jaga kita kok. Terus berarti dia langsung paham, oh berarti yang dimaksud adalah menjaga ajaran Allah, yaitu. Tapi bahasanya dalaman yang ini dibandingkan kalau dimunculkan kata jagalah ajaran Allah, jagalah perintah Allah, ya, jauh lebih kokoh dengan kalimat kalau secara bahasa Arab jagalah Allah. Kalau jagalah Allah, Allah nggak perlu dijaga Pak. Ihfadillah. Dan itu Masya Allah Pak, itu dari sisi bahasa saja luar biasa. Dari sisi isi, ya kan, menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfadillah yahfadka, nanti Allah akan menjagamu. Anak umur segitu sudah, ya Pak ya, 8-12 kira-kira, anak umur segitu sudah diajari tentang pola balasan pahala dan pahala, balasan terhadap sesuatu. Harus begitu. Balasannya apa nih? Ayo nak, jagalah Allah, nanti kamu dapat 5.000 rupiah. Nggak ada. Walaupun sebenarnya pembahasan tentang memberikan anak hadiah berupa uang boleh ya, tapi ada catatan berikutnya, ada catatan berikutnya ya, tidak mutlak, kita bisa catatan berikutnya. Tapi kebiasaan kita membicarakan sesuatu, anak kalau bisa melakukan ini, kalau selalu balasannya adalah urusan dunia, itu tidak membuat mereka kokoh. Ayo nak, ini mau Ramadan, besok sahur kita mulai puasa ya. Anaknya bilang, dikasih apa nanti mah? Oke. Sekali lagi, memberi anak boleh, memberi anak boleh, tapi harus tahu caranya. Karena yang menjadi bahaya adalah ketika setiap amal yang muncul di kepala anak kita balasannya adalah dunia. Bukankah melakukan amal dengan harapan dunia adalah, kan? Betul? Riya? Kan riya itu kemusyrikan? Iya. Dan kemusyrikan itu yang membuat seseorang menjadi lemah. Jadi anak umur segitu harus sudah mulai diajak pembicaranya tentang Allah yang balas. Nah, apa balasannya tadi? Ihfadillah yahfadka, Allah akan menjagamu. Jadi kalau mau generasi kokoh itu gitu Bang, ajak mereka dialog tentang Allah. Kalau begini Allah yang ngasih balasan ke kamu nak, kamu akan dijaga Allah, kau akan dicintai Allah, kau minta apa saja Allah akan dengarkan kamu. Itu harus latih. Ini kalau mau anak kokoh gitu Pak. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah. Diulangi lagi oleh Nabi, dikasih balasan kedua, tajidhu tujahak, kamu akan jumpai dia, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Loh kok bisa itu? Anak segitu sudah bisa diajak bicara bahasa yang dia paham, kan tidak real kan? Tidak real itu maksudnya tidak Allah ada di depan kita langsung ini kan? Dan Allah tidak bisa dilihat oleh hambanya. Di dunia ini Allah tidak bisa dilihat oleh hambanya. Berarti maknanya kan bukan makna betulan bahwa Allah ada kelihatan, tidak apa ya? Berarti itu anak ngerti maksudnya. Ada di hadapanmu itu artinya kapan kamu perlu Allah ada buat kamu. Anak segitu bisa diajak ngomong dengan bahasa itu Pak, enak ya, enak Pak. Daripada antum nanti kalau punya anak ya udah ngomong setengah jam, ditanya anaknya pelonga, ngerti ya kamu? Gak ngerti ngomong apa sih ayah? Ini anak dipakai bahasa, lihat bahasanya.
ya kan? Makanya sekali lagi tolong jangan rusak bahasa, Pak. Jangan dibiasakan anak kita merusak bahasa. Wallahi itu buruk sekali. Karena tidak ada kebesaran peradaban kecuali mereka yang memang punya bahasa. Betulan. Orang-orang besar selalu punya bahasa. Salah satu unsur yang harus dimilikinya. Tajidhu tujahak, ada di depanmu nak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau kau mintanya sama Allah. Gimana nggak hebat anak-anak kayak Abdullah bin Abbas, Pak? Jadi anak tuh oleh Abdullah bin Abbas itu oleh Nabi dikait kuatin, ditempel kuat pada Allah saja. Allah saja nak. Allah dan Allah, gitu kan gitu kan? Dari tadi udah 3 poin Allah semua itu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah lah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Kau minta apa? Mintanya sama Allah. Coba Pak, anak itu kan. Andai itu dibiasakan meminta Allah itu keren, Pak. Saya kasih contoh aplikasinya. Ini contoh aplikasi. Suatu hari anak bapak ibu datang ke bapak, Pak, Bu, ini tadi tasku kesangkut, robek, minta tas baru dong. Oke, minta kan dia? Kenapa? Sekarang salah atau tidak? Kalau saya katakan minta sama Allah, nak, salah apa benar? Enggak salah. Nabi Musa, diriwayatkan Nabi Musa itu pernah berkata pada Allah, ya Allah, aku nih mau minta padamu tapi kok malu. Kata Allah, memang mau minta apa Musa? Kata Musa, karena yang aku minta sepele sekali. Aku cuma mau minta rumput untuk kudaku dan garam untuk makananku. Allah berfirman, Musa, mintalah apa saja hingga rumput untuk kudamu dan garam untuk makananmu. Sekarang mahalan mana? Sepatu, tas sama garam. Lihat kan? Iya Pak, minta sama Allah. Masalah nanti, coba kau minta nak sama Allah. Baik, mudah-mudahan nanti ayah dikasih rezeki sama Allah untuk bisa beli tas buat kamu. Keren Pak. Jangan Anda jadi Tuhan. Apa? Perlu? Ya, yuk, ntar lagi jalan. Hebat amat sekali. Ajari anak, ini masalah pendidikan, masalah tarbiyah anak. Nabi ngajari, wa idza sa'alta fas'alillah, minta sama Allah nak. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong, ada masalah sedang dihadapi oleh anak kita. Ayo nak, ayo munajat pada Allah, minta sama Allah agar dilepaskan dari masalah ini. Tidak ada masalah besar kalau Allah ingin menghendaki untuk dilepaskan. Sakit umpamanya, ya Allah, Rasul bersabda nak, ma anzalallahu da'an illa anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Kalau Allah itu yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obat. Kalau kamu sakit, insya Allah nggak ada masalah. Ayo minta sama Allah yang maha menyembuhkan. Allah wasyafi, Allah yang maha menyembuhkan. Begitu Pak. Kokoh generasi ini. Kalau pegangannya sama Allah masih kuat sekali. Tapi kalau pegangannya hanya pada dunia, kemampuan kita, takutnya cuma sama makhluk, itu yang membuat lemah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian lihat kalimat Nabi berikutnya. Kata Nabi, wa'alam, ketahuilah, law ijtama'atil umma ala yanfa'u lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua yang ada ini ingin memberimu kebaikan, ingin memberimu manfaat, itu tidak akan terjadi kecuali kalau memang itu takdirnya milikmu. Ditanam tauhid yang kuat. Generasi kuat memang begitu. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruk bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka sepakat untuk membahayakan dirimu, itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali memang hal itu, keburukan itu memang sudah ditakdirkan akan mengenai dirimu. Jadi itu anak gak punya takut sama sekali Pak, ya kan? Gak ada takutnya. Gimana? Gak ada takut. Pertama, dia tidak bersandar pada makhluk.
Karena tadi Nabi katakan, ya anggaplah semua orang pengen membantumu, itu kalau bukan takdirmu kamu nggak dapat bantuan itu. Jadi gini kan dibersihkan oleh Nabi dari bersandar pada makhluk. Sebaliknya sama, kalau mereka sepakat untuk mencelakai dirimu, nggak akan kejadian, nggak akan kena ke kamu. Orang generasi nggak punya rasa takut, Pak. Kokoh sekali. Bayangkan tuh anak SD loh itu, anak SD nasihatnya kayak gitu modelnya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Apa maksudnya, Pak? Sudah jadi keputusan Allah, nggak mungkin diubah lagi. Dalam riwayat lain ada tambahan nasihat di peristiwa itu juga. Wa'alam anna an-nasr ma'as sabr. Ketahui, nak, sesungguhnya pertolongan Allah itu datangnya bersama kesabaran. Luar biasa ini, Pak. Ini konsep hidup ya, Pak. Anak SD diajari konsep hidup. Coba ayo, di mana sekolahnya? SD mana itu sekolahnya, Pak? Luar biasa, Pak. Diajari tentang konsep kemenangan itu dari Allah, nah. Tapi dia datangnya bersama kesabaran. Saat kau sabar itu dekat dengan kemenangan, dekat dengan pertolongan Allah. Dia akan membangun kesabarannya. Baik, dengan itu maksudnya akan membangun kesabarannya. Dia akan bangun kesabaran karena berharap dapat pertolongan Allah. Wa'alam anna an-nasr ma'as sabr. Wa annal faraj ma'al karb. Dan solusi itu datangnya bersama kesulitan. Sedang sulit, yakinlah bahwa tidak lama lagi datang solusi. Tidak ada putus asanya, ya kan? Nggak ada tuh generasi putus asa, lagi galau nih naik status, ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada generasi begitu tuh, nggak ada. Nggak di Islam, nggak ada di Islam generasi kayak begitu tuh. Sama sekali nggak ada. Lihat generasi ini Abdullah bin Abbas disampaikan Nabi, solusi itu nak datangnya bersama kesulitan. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali itu. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang. Apa kalimat Abdullah bin Abbas? Kalimat Abdullah bin Abbas bahwa dengan ayat ini maka kesulitan tidak mungkin mengalahkan kemudahan 2 kali. Dari mana diambilnya? Dari ayat ini kan dua-dua. Kenapa dua-dua? Di situ disebut kesulitan 2 kali, al-usr, dan disebut kemudahan 2 kali, yusra. Beda. Walaupun sama-sama disebut 2 kali, ternyata beda menurut para ulama tafsir. Karena al-usr menggunakan alif lam, kesulitan pakai alif lam di ayat itu. Kemudahan ada alif lamnya enggak? Yusra tidak ada alif lamnya. Loh, memang apa Pak bedanya alif lam dengan tidak ada alif lam? Beda. Sesuatu kalau ada alif lamnya maka bendanya sama. Itu juga. Ini air, kalau dibunyikan alma, airnya ini juga. Nggak ada air yang ini, kan ada air, ini ada air. Tapi yang saya maksud cuma ini. Walau disebut 2 kali kata kesulitan, tapi dengan menggunakan alif lam, maka berarti jenis kesulitannya sama, itu aja. Tapi yusronya, kemudahannya tidak ada alif lamnya. Berarti kemudahan itu tidak satu jenis. Mudah. Lihat bedanya Quran, Pak, cara membahas Quran yang Masya Allah, ya kan? Nah, Abdullah bin Abbas masuk itu konsep lah itu. Ketahui nak, solusi itu hadir. Wa alam anna an-nasr ma'as sabr wa al-farj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu saya sudah kelewat 5 menit ini. Afwan Ustaz. Jadi intinya bagaimana Rasul SAW, saya cuma memberikan satu potret contoh tentang bagaimana hadir generasi yang dahsyat, yang luar biasa. Ternyata isi pesan menyampaikannya seperti ini ternyata modelnya.
Padahal itu untuk anak lulusan, anak SD belum lulus usianya. Pantas mereka menjadi generasi yang luar biasa. Karena waktu saya habis, saya mohon maaf. Insyaallah katanya ada tanya jawab, nanti kita berbagi di tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Budi Ashari hafizallahu taala. Perlu kami infokan, insya Allah yang memberikan pertanyaan akan kami pilih sekitar 4 pertanyaan terbaik, akan mendapatkan souvenir langsung dari pihak panitia Tabasum MD. Dan khusus pada kesempatan kali ini pihak Tabasum MD memberikan hadiah mushaf Al-Quran kepada jamaah yang memang berasal dari lembaga, maksud kami lembaga pendidikan, baik yang dari mujahidin maupun yang bukan dari mujahidin. Jadi kami siapkan 5 mushaf Al-Quran, bisa diambil di panitia. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak tentang siapa, apa, bagaimana itu Allah? Siapa Allah? Masuk. Baik. Bagaimana menjelaskan kepada anak tentang siapa atau apa atau bagaimana Allah itu, Pak? Begini. Menyiapkan tentang Allah itu, Bapak Ibu, menjelaskan tentang Allah bukan hanya Allah, menjelaskan hal-hal yang gaib. Yang gaib kan tidak terindra oleh kita, ya kan? Gak bisa kita indra, surga, neraka tidak terindra. Maka tidak ada bahasa yang paling selamat dalam menjelaskan yang seperti ini kecuali dengan menggunakan bahasa Quran dan hadis. Karena tidak ada yang pernah melihat surga, tidak ada yang pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad saja waktu Mi'raj tidak melihat Allah. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan nurun anni arah, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya, gitu. Maka dari itu menjelaskannya juga tidak boleh, karena Allah menyebut dirinya dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan semua yang ada, ya. Maka jelaskan apa adanya, sebagaimana dengan bahasa yang dijelaskan, ada yang dipakai oleh Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan Allah SWT itu salah satu yang luar biasa adalah menjelaskan, sebenarnya paling mudah adalah menjelaskan tentang ciptaannya. Kalau mau menjelaskan tentang sesuatu, lihat Rasul pernah bertemu dengan Jabir bin Abdillah di malam purnama, bulan purnama. Kemudian Nabi begitu melihat Jabir masih muda sekali, itu melihat Jabir, kemudian Nabi mengatakan, langsung memanfaatkan momentum melihat bulan yang indah purnama itu dengan mengatakan, innakum sataruna rabbakum karu'itukum hadzal badr. Kalian akan melihat Rob Tuhan kalian sebagaimana kalian sekarang melihat purnama ini. Sebatas itu, jadi sebatas kalimat-kalimat itu bisa jelaskan. Jadi penjelasannya bicara tentang Allah dengan ciptaannya, Allah yang harus kita syukuri, rezeki yang diberikan pada kita, dan seterusnya. Pola pembahasan tentang zat Allah bahkan itu harus berhati-hati, sekali lagi jangan sampai dia keluar dari kalimat Quran dan hadis Nabi. Harus dicari Quran hadis bahasanya seperti apa. Walaupun nanti anak-anak pertanyaannya aneh-aneh pertanyaannya. Kenapa kok Allah nggak kelihatan gitu, Ustaz? Oh, itu masih mending, Pak. Itu biasa itu jawabnya. Karena kita bilang angin aja, angin nggak kelihatan, nggak kerasa kok. Saya pernah sholat Jumat ke masjid dekat rumah saya naik motor sama anak saya yang kedua. Waktu itu umurnya anak saya kurang lebih baru 5 tahun kalau nggak salah, 5 atau 6 tahun. Selesai sholat Jumat, saya pulang motoran lagi, anak saya nanya, "Bi,
Allah sholat Jumatnya di mana? Nah, silahkan angkat tangan siapa yang bisa jawab. Kasih hadiah Ustaz, kasih hadiah. Ayo angkat tangan. Lihat ya, jadi intinya Pak, ini rahmati Allah, bicara Allah sholat Jumatnya Pak. Kita jawab Allah nggak sholat Jumat, salah buat dia kan loh. Kita aja orang soleh sholat Jumat, masa Allah nggak sholat Jumat? Kan bayangkan anak kan begitu kan, persis sama kayak anak senang banget dengan es krim, nanya di surga ada es krim nggak? Kalau antum jawab ada, antum ngarang. Coba di ayat mana, di hadis mana es krim ada? Betul kan? Kan hal yang gaib tidak boleh dikarang, iya kan? Kalau pohon korma ada dalam hadis Nabi SAW, begitu kan? Pasar, menurut sebuah riwayat pasar ada riwayatnya. Es krim nggak ada, nggak ada riwayatnya. Jadi kalau antum bilang ada nak, salah. Kalau antum bilang tidak ada, bahaya buat anak. Betul ya? Ah males masuk surga. Bahaya anak masuk surga nggak mau, ya kan? Paham Bapak Ibu? Jadi jawabnya itu memang harus pakai kalimat-kalimat ayat dan kalimat-kalimat hadis. Pahami dulu akar permasalahan yang ditanyakan anak-anak tentang Allah, tentang hal yang gaib. Tadi umpamanya nanya surga neraka, yang masalah es krim, kan itu sebenarnya inti permasalahan es krim yang ditanyakan, dan mobil remote itu kan sebenarnya intinya anak-anak pengen bersenang-senang di surga, betul ya? Jadi ingin senang, karena itu yang dia pahami tentang kesenangan, yang paling dia senangi, maka itu yang ditanyakan. Dia harus mendapat jaminan, saya mau senang-senang loh di surga, masuk ada atau enggak ada. Jadi intinya kesenangan. Berarti masalahnya bukan es krim, masalahnya kesenangan, begitu maksudnya, paham ya? Kalau kesenangan, Quran sudah bicara tentang surga. Contohnya adalah ayat lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka penghuni surga itu berhak mendapatkan apa saja yang mereka mau. Ini kan maunya es krim sekarang, tapi nggak ada es krim di surga. Maksud saya nggak ada teksnya, tapi Quran jelas memberikan kalimat umum. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka mau, bahkan kami punya tambahan lagi, bukan cuma yang kalian mau, lebih dari nikmat lagi. Itu aja sampaikan. Iya nak, begini, kamu nanya es krim ya, gini, Allah itu nanti kalau dari kalian masuk surga, apa yang kalian mau Allah pasti beri, bahkan Allah tambahi lagi yang lain. Salah apa tidak salah kalimatnya? Tidak salah, saya baca ayat, bukan? Masalah anak menafsirkan sendiri tidak dosa dia Pak, apalagi dia belum balik, memang ilmunya baru sampai segitu, gak ada masalah. Anak puas dengan, oh kalau gitu ada es krim, itu tafsiran dia, bukan kalimat saya. Paham ya? Begitu pula dengan Allah yang sholat Jumat tadi itu. Udah ketemu jawabannya? Ya kan? Kan maksudnya anak ini sedang mengukur sesuatu. Jadi pahami dulu masalahnya. Kayak tadi saya bilang, ini es krim itu masalah kesenangan. Ini masalah sholat ini. Bapak Ibu, kan kita harus memahami sholat itu fungsinya apa sih? Sholat itu kan kita lakukan aqibis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Loh, ini kan sholat malah kita mau mengingat Allah. Dan sholat itu ternyata kan pembahasan tentang sholat, karena itu adalah sholat sebagian dari bentuk syukur kita, karena Nabi Muhammad ketika di dialog dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang kaki beliau yang bengkak karena kelamaan sholat malam, kemudian Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Jadi ternyata sholat itu bukti syukur, karena kita bersyukur nikmat Allah banyak banget, saya sholatnya rajin. Oke, berarti pembahasannya adalah kita harus mendudukkan dulu sholat Jumat kita ini sebenarnya malah bentuk syukur kita pada Allah, karena kita semua dikasih Allah, insya Allah. Jadi ya, jadi karenanya sholat justru kita ini sholat Jumatnya untuk Allah, untuk Allah, karena kita diberi Allah kenikmatan yang sangat banyak, diberi kenikmatan yang sangat banyak,
kemudian kita sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kemudian kita sholat untuk Allah dan karenanya ini yang harus kita sampaikan ke anak-anak tentang ruh sholat itu. Ketika ruh sholat itu kita akan diantaranya kita akan tanya umpamanya tentang siapa yang memberi kita ini, siapa yang memberi itu, siapa ini. Jawabannya Allah. Ini sudah, karena sholat itu untuk bersyukur kepada yang ngasih, ya yang sholat kita, bukan Allah. Bukan Allah yang sholat, Allah yang ngasih kok. Allah yang ngasih. Karenanya kita sholat ini untuk bersyukur padanya. Jadi jelaskan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau memang jelas ya dijelaskan, kalau memang bahasa umum ya gunakan dengan bahasa umum seperti dalam Quran dan hadis Nabi. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan dari Umahat, Ustaz. Bagaimana kalau ayah tidak mau tahu urusan mendidik anak, semua diserahkan ke ibu karena sibuk bekerja, jadi seakan-akan berlepas tangan dari ikut mendidik anak, Ustaz. Pulang-pulang taunya cuman perintah dan marah-marah gitu, Ustaz. Iya. Ya, ini nanya apa curhat ini? Apa yang harus dilakukan seorang istri kalau suaminya ternyata belum sadar tentang kewajiban mendidik anak? Ini anak siapa ini, Pak? Kalau anak berdua ya tanggung jawabnya berdua. Apa itu anak lahir dari batu? Kan enggak, Pak. Anak berdua ya tanggung jawab berdua. Makanya para ayah nih, mumpung ada curhat ibu-ibu, ini curhat nasional, Pak. Saya udah hafal loh. Di kota manapun ini selalu ada pertanyaan ini, betulan. Di kota manapun, maka mumpung saya kumpulkan para ayah, siapa tahu yang nanya istri Anda ini. Atau siapapun lah, siapapun. Bahkan yang tidak bertanya, karena saya tahu ibu ini mewakili banyak ibu-ibu yang lain. Betul ibu ya? Ibu-ibu senang banget itu. Begini Bapak-Bapak para ayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa kalau anak itu rusak penyebabnya ayah. Penyebabnya ayah. Karena tadi Bapak Ibu, ayah itu punya qawamah, kepemimpinan. Dan pemimpin itu kalau ngerusak, daya rusaknya luar biasa, betul gak? Pemimpin nih, kalau dia membuat kerusakan, itu kerusakannya massal dibandingkan yang berbuat rusak cuma orang kampung. Bisa ya? Karena kepemimpinan di rumah itu ada di suami. Kalau suami berbuat kerusakan itu ngebom massal, Pak. Walaupun cuma sesaat dia melakukannya, tanpa dia sadari tadi. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa anak kita ini aset dunia akhirat kita. Aset dunia akhirat kita. Tanggung jawab seorang ayah, selain amal mulia ayah mencari nafkah, para ayah harus paham bahwa mencari nafkah itu hanya sebagian tugas ayah. Hanya sebagian tugas ayah, bukan segala-galanya. Dia tadi Rasul, siapa yang dinasihati? Sepupunya, bahkan bukan anak beliau, bukan cucu beliau, sepupunya, Pak. Itu mendapatkan bagian jatah dari nasihat Rasul sang ayah. Itu. Jadi nasihat salah satu tugas ayah. Loh, kalau di Quran bicara tentang dialog antara orang tua dan anak, itu Masya Allah mengejutkan datanya di Quran itu. Karena di tesis S2 tentang di Ummul Qura tentang hiwarul aba ma'al abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara orang tua dan anak dan aplikasi tarbawinya. Itu ternyata si peneliti tesis ini mengatakan di Quran itu ada 17 dialog, ada dalam 9 surat. Dan ketika didata, ternyata dialog ayah pada anak itu 14 sendiri. Dari 17 itu 14 dialog ayah. Coba kayak begitu masa bapaknya jadi bapak bisu? Begitu Pak. Jadi jangan hanya marah-marah Pak. Marah-marah itu nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Masya Allah. Jadilah ayah yang mengagumkan. Mengagumkan itu nggak bisa direkayasa. Ketulusan seorang ayah menjadi ayah yang mengagumkan itu luar biasa.
dan itu memudahkan anak untuk tumbuh dengan baik. Kalau anak punya masalah mudah sekali selesainya karena dia punya sandaran yang mengagumkan. Maka para ayah ini, saya juga ayah dari anak-anak saya, maka begitu. Laki-laki memang punya tugas luar biasa sih. Kayak saya sekarang nih Pak, kan? Saya baru pulang hari Rabu ini dan Rabu berikutnya baru pulang. Ya biasa saja, ya kan? Tapi tadi ayah punya peran yang tidak boleh dilepaskan, bahkan di negeri jauh sekalipun. Dan itu Quran memberikan contoh itu. Jadi tidak benar kalau seorang ayah hanya tugasnya nyari nafkah, kemudian setelah itu tahu beres, udah aku udah nyari duit yang banyak, setelah itu urusan kamu. Tidak benar. Karena ternyata Quran saja ketika bicara dialog orang tua dan anak, justru banyakkan dipotret dialog ayah dengan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat anak mencintai Allah dan mencintai Al-Quran? Anak itu, pendidikan itu Bapak Ibu dalam Islam ada dua kunci utama besar yang jangan dilupakan. Satu doa, dua keteladanan. Ini sebelum bicara teori lain. Doa, keteladanan. Cinta itu di mana tempatnya? Di sini, di hati ini. Itu cinta. Sementara urusan hati ini, hati kita saja kita tidak menguasainya. Karena Rasul bersabda, inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati hamba-hamba ini ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Berarti murni di tangan Allah. Karena murni di tangan Allah, minta sama Allah kita. Ya Allah, jadikan generasi-generasi yang cinta Quranmu, cinta dengan Rasulmu. Begitu. Jadi tolong didoakan Pak. Karena cinta itu di hati, dan hati itu kita nggak punya kuasa. Maka minta sama yang menguasai hati, yang membolak-balikan, terserah dia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keteladanan Pak, supaya anak cinta Quran, supaya anak cinta Allah, cinta Rasulnya, harus dibuktikan keteladanan itu. Bagaimana anak mau cinta Quran, bapak ibunya nggak pernah baca Quran? Anaknya lagi berusaha menghafal Quran, bapak ibunya nyantai banget. Anaknya apalagi berusaha maksimal, sudah menghafal juz 30, bapak ibunya santai banget. Kasih dia keteladanan Pak, bahwa masalah cepatan anak-anak itu dijamin pasti. Ya kan, kita mulainya bareng, ayo nak kita lomba sekarang, dijamin bapak ibu kalah. Karena anak-anak kita luar biasa. Ya kan? Itu nggak lama, itu cuma beberapa bulan ke depan kita akan mengibarkan bendera putih, nyerah, okay? Anak luar, tapi tidak Pak. Usaha ayah ibu yang dilihat anak berjibaku itu cukup untuk memberi mereka keteladanan betapa sungguh-sungguhnya ayah ibu saya terhadap Quran. Itu mahal buat dia Pak. Dan nanti tolong Pak sikapi, ini luar biasa juga. Kan kalau sekarang anak kita hafalannya lebih banyak, betul ya, dibandingkan kita. Umpamanya nih, hafalan Qurannya lebih banyak dibandingkan kita, baca Qurannya lebih bagus tajwidnya daripada kita. Berarti kan sekarang yang ahli ilmu dia kan. Memang dia anak saya, umurnya tuaan saya, karena anak saya. Di sisi saya sebagai bapaknya, saya sebagai ibunya, dia harus hormat sama saya. Tapi di sisi ilmu saya harus hormat sama dia. Bisa dipahami? Berikan haknya. Berikan haknya. Karena dia yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan kita dalam hal ini. Begitu diberikan haknya, anak semakin kagum cinta dengan Qur'annya. Oh, ternyata kalau saya begini ini saya dimuliakan. Saya dimuliakan. Iya, kan ahli ilmu harus dimuliakan. Paham itu? Jadi keteladanan tolong dijaga betul. Dia berikan contoh yang baik. Contoh yang baik. Kalau anak berjibaku, berjuang keras, bapak ibunya harus sama. Masalah hasilnya bagusan anak-anak itu sudah diduga. Ya, tapi tadi itu dinilai oleh anak-anak kita. Anak-anak kita diam bukan berarti tidak menilai Pak. Mereka punya penilaian terhadap kita segala macam. Jadi tolong diperhatikan betul supaya nilai yang diberikan oleh anak-anak kita terhadap kita nilainya baik, sehingga mereka mengagumi kita dan menjadikan kita sebagai teladan dia, sehingga dia tidak perlu mencari keteladanan di luar rumah sana. Begitu, itu simpelnya bicara tentang masalah doa, bicara tentang masalah keteladanan.
Dan nanti satu lagi poinnya Bapak Ibu, seperti Quran contohnya, cinta pada Rasul contohnya, cinta pada Allah, itu punya musuh. Nah kalau musuhnya ya jangan dimasukin di rumah. Gimana kita berharap anak-anak akan menjadi cinta Quran, akan berlama-lama dengan Quran gitu ya, tapi ternyata di rumah kita juga kita setel musik gitu ya. Saya tidak bicara hukum fikih tanyakan Ustadz fikih. Tapi inilah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa musik itu memang tidak pernah sejalan dengan Quran. Imam Ibnu Qayyim dalam syair Nuniyahnya beliau menyampaikan itu. Ya? Nah, untuk itulah maka harus kita bersihkan. Kalau kita mau cinta ya harus dibersihkan lah. Yang memang tidak sejalan dengan Quran ya harus dibersihkan. Sekarang umpamanya kita mau baca buku tentang Rasul kita, Sirah Nabawiyah kita baca, Sirah Nabawiyah kita baca. Baca buku itu Bapak Ibu perlu perjuangan, betul ya? Mata untuk melihat, memahami, kesabaran itu perlu perjuangan. Nah, tapi kalau kita nonton TV, dunia hiburan di TV umpamanya, itu nggak perlu perjuangan, itu sambil leyeh-leyeh aja, ambil nyender ya kan, ambil ngunyah kacang, makan apa itu. Sekarang bagaimana kita berharap mereka mencintai Rasul melalui membaca buku-buku sejarah beliau, sementara kita umbar hiburan. Kita umbar hiburan, karena hiburan dan ilmu tidak pernah sejalan. Tidak pernah sejalan. Kalau hiburan tinggi, ilmu jatuh. Ilmu tinggi, hiburan akan jatuh. Itu kaidah sepanjang sejarah. Baik gitu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, ini ada pertanyaan mengutip perkataan sahabat, kami dahulu diajarkan adab sebelum ilmu, sedangkan sebagian pendapat akhlak atau adab yang baik itu timbul dari akidah yang benar. Bagaimana kita menempatkan keduanya Ustaz? Dan mungkin mana yang lebih utama, atau memang ada perbedaan antara akidah dan akhlak itu Ustaz? Ya, akidah dan akhlak berbeda. Dan benar bahwa adab itu memang ada yang merupakan hasil dari tanaman akidah. Tapi ada yang akhlak itu ternyata memang bawaan ciptaan kita, Pak. Buktinya hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW kedatangan utusan di tahun Amul Wufud, tahun 9 dan 10 Hijriah, salah seorang pemimpin suku yang datang, Al-Ashaj Ibnu Qais, dia datang kemudian dipuji Nabi. Sing kepala suku yang datang dipuji Nabi. Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah. Kata Nabi ke pemimpin suku yang datang ini, kamu punya dua sifat yang Allah cintai. Kata orang itu, apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-hilmu wal-anah. Hilm itu sifat yang penyantun, yang jiwanya itu tenang, terukur, tidak tergesa-gesa. Orang berbuat jahat kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Itu al-hilm. Wal-anah, anah itu tidak terburu-buru, tenang, tidak terburu-buru, itu al-anah. Kamu punya dia sifat mulia itu. Nah, begitu dia dipuji, dia nanya, ya Rasulullah, apakah ini sifat baru atau sifat lama yang saya punya ini? Dari kapan muncul adanya di saya? Nabi mengatakan itu sifat sudah sejak dulu ada di kamu. Istilah maka para ulama adab mengatakan bahwa memang ada akhlak itu yang sifatnya bawaan, Pak. Bawaan sifatnya. Contoh-contoh di antara kita ini ada orang yang memang bawaannya sabar, orang yang memang sabar, man. Itu marah aja susah itu. Ada orang yang bawaannya marah-marah, Pak. Walaupun nanti akan dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya. Tapi ada modal. Ada orang yang modal dasarnya memang mudah ngasih orang, dermawan. Memang ada modal dasar itu. Ya, ada yang modal dasarnya, arti gini, bahwa ini kan cuma modal dasar, tapi semua bisa dibina. Orang yang tidak punya modal dasar, tidak besar modal dasar dermawannya, bisa dimunculkan kedermawanan luar biasa pada dirinya dengan pembinaan terus-menerus itu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan tadi,
Kalau kalimat sahabat adalah kami diajari iman sebelum Quran. Kami diajari iman sebelum Quran. Itu kalimat Jundub bin Abdillah, kalimat Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Kami diajari iman sebelum Quran. Itu ternyata kaidah kurikulum besar dari Nabi SAW. Tapi kalimat bahwa adab sebelum ilmu itu juga benar. Itu kalimat para ulama bahwa seharusnya kita ini belajar adab sebelum belajar ilmu. Belajar adab dulu. Ini yang salah di kurikulum pendidikan kita hari ini. Ilmu ditumpuk tapi adabnya belum jadi. Akhirnya ilmu tidak ada gunanya, ilmunya tidak barokah, adabnya belum beres, dan ilmu itu nggak mengubah apa-apa dalam kehidupan dia. Jadi adab sebelum ilmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama besar, beliau mengatakan bahwa kadal adab an yakuna thulutsail ilm, bahwa adab itu 2/3 ilmu. Adab itu 2/3-nya ilmu. Artinya ketika kita kehilangan adab, kita kehilangan 2/3 ilmu. Jadi makanya anak itu memang harus diajari adab dulu. Adab dulu harus diajarkan. Nah tadi tentu sambil untuk menanam kokoh adab pasti akan berhubungan sangat erat dengan masalah iman, akidah tadi itu maksudnya. Jangan salah memahami ya. Belajar akidah itu bukan belajar kitab, bukan. Ayo kita buka kitab tauhid, kitab akidah, bukan itu maksudnya. Lah anak kecil kalau diajak bagaimana ngerti anak kecil itu? Yang dimaksud adalah tanam dia. Apa yang mau kita tanam? Umpamanya kita mau menanam salah satu nilai tauhid, nilai akidah. Umpamanya al-khauf, rasa takut pada Allah, atau ar-raja, kita punya harapan tinggi pada pertolongan Allah dan ampunan Allah, dan seterusnya. Tawakal, at-tawakkul umpamanya, punya sifat tawakal. Yang begitu-begitu itu ditanam bukan pakai teori buku. Kesalahan kita belajar tentang tauhid adalah seperti belajar filsafat. Itu kritikan Al-Ghazali terhadap proses pembelajaran tauhid yang salah. Itu salahnya, Pak. Apa itu pembelajaran filsafat? Belajar tauhid, akidah, tapi muter-muter di kepala, cuma jadi wawasan. Kan filsafat itu kan muter-muter aja di logika orang, cuma muter-muter di situ, di kitab, selesai kitabnya, tapi nggak pernah turun di keyakinannya. Kalau anak kecil, Pak, contohnya gampang, sholat. Coba lihat sholat, bagaimana cara ngajari anak sholat yang benar. Salah juga di kita ngajari anak sholat yang benar. Ayo nak kita buka kitab sholat, kitabus sholat. Rukun sholat ada 13, 1, 2, 3, yuk dihafalin. Suruh sholat nggak bener, Pak. Ya? Anak diajari wudhu, wudhu juga gitu. Oh ini ayatnya ini, hadisnya ini, begini tata cara. Bukan begitu cara yang benar. Lihat cara yang benar, lihat cara yang benar di pendidikan para sahabat. Utsman bin Affan suatu hari ingin mengajari wudhu yang benar di hadapan tabi'in. Bukan dikasih teori. Kata Utsman, ambil air buat saya. Begitu diambil air, baik, tuangkan airnya, kalian semua lihat saya cara berwudu. Dia wudu dari awal sampai akhir. Kemudian terakhir Utsman berkata, beginilah aku melihat Rasul berwudu. Lihat, paham, Pak? Teori nanti. Ilmu tajwid kapan munculnya? Zaman Rasul atau bukan? Bukan, gak ada ilmu tajwid zaman Rasul. Idhar, idgham. Makanya kita selesai ilmu tajwid suruh baca tetap aja berantakan. Karena teori, Pak. Ini kesalahan kita mengajarkan tauhid dengan teori. Teori itu nanti. Yang penting anak membaca Quran dengan tajwid yang benar. Setelah itu kalau sudah benar baru kita kasih teori. Mereka kata, oh ini namanya idhar. Bacanya udah benar, baca Qurannya. Oh ini namanya idgham. Begitu. Persis sama. Akhlak juga gitu, bukan teori, Pak. Masalah di kita sekarang kurikulum agama adalah teori. Teori sholat, teori wudhu, teori sabar, teori jujur, teori. Prakteknya tidak ada. Jadi bukan teori, ditanam di mereka. Jadi teori nanti, kitab nanti kita lahap, kitab nanti. Di usia-usia awal bukan teori, tetapi ditanam.